Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau makan jangan lupa bawa ransel. Kita sukseskan PKS TV Sulawesi Selatan. Sukses. Jangan lupa untuk terus subscribe, like, share, and comment untuk PKS TV Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa PKS TV Sulsel yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita bersua kembali di acara podcast spesial Ramadan. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah bersama seorang ibu yang masya Allah cantik dan sangat fashionable, ya. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau bernama Ibu Nur Fikriya Al-Islamiyah, ya. Dan hari ini kita akan berbincang-bincang dengan beliau gitu terkait dengan fashion gitu ya. Alhamdulillah. Background beliau adalah beliau seorang desainer, ya, pernah sekolah di Susan Budi Harjo Jakarta, dan sekarang beliau sudah memiliki brand sendiri yang bernama brand Vioza. Beliau memiliki anak ya, 3 orang, seorang ibu dari 3 orang anak, dan nama suami beliau adalah Muzayyin Arif. Baik, Ibu Vio ya dipanggil ya? Vio aja. Oh, kalau Nur Vio. Fikriyah Al-Islamiyah terlalu panjang. Ya, jadi panggilannya Vio. Cukup Vio. Oke, cukup Vio ya. Baik. Kira-kira Bu Vio, kalau kita berbicara tentang fashion saat ini ya, sangat jauh berbeda ya ketika masa-masa mungkin di awal-awal reformasi ya. Saya melihat sekarang fashion muslimah ini berkembang sangat-sangat pesat. Iya, jadi luar biasa sekarang muslimah itu bisa berekspresi gitu ya dengan berbagai macam model, berbagai macam outfit lah, ya, luar biasa. Ya, bisa mungkin sekarang digambarkan tren sekarang seperti gimana? Baik, jadi saat ini ya, sebenarnya kita sudah tidak pusing lagi, sudah tidak susah lagi mencari berbagai macam model, karena memang fashion terutama di muslimah itu sangat berkembang dengan pesat. Kalau dulu istilahnya dunia kiblat fashion itu di luar ya. Tapi sekarang justru di Indonesia itu sendiri, di negara kita itu sendiri sudah berkembang, sangat berkembang. Jadi kalau dulu memang sangat sedikit fashion designer gitu ya. Tapi sekarang masya Allah minat itu tumbuh di anak-anak muda yang sangat kreatif, dan alhamdulillah karena sekarang tidak hanya fashion umum, tapi memang ada juga fashion muslimah khusus mentarbiyah atau mengedukasi bagaimana model, bagaimana warna, bagaimana pakem-pakem lah untuk muslimah itu sendiri. Jadi lebih banyak warna lah ya sekarang. Jadi tidak hanya terfokus ke model-model yang di luar, model-model yang berbagai macam model yang terlalu ramai mungkin. Jadi sekarang lebih sudah banyak yang mengikuti pakem-pakem bagaimana muslimah itu berpakaian. Karena kita tahu sendiri kan bahwa di muslimah itu punya aturan-aturan. Iya. Jadi tidak boleh transparan gitu kan, warnanya jangan terlalu menyolok, dan modelnya juga jangan terlalu sempit, kayak gitu. Jadi lebih longgar lah ya. Jadi memang walaupun memang banyak sekali model-model, tapi tetap sebagai muslimah yang harus memilih gitu ya, yang lebih syar'i untuk kita sebagai muslimah yang menyesuaikan dengan aturan agama. Jadi kita artinya sendiri. memang pertama itu kita harus memenuhi
sebenarnya aturan syariat. Betul. Nah, baru kemudian kita mencari mungkin alternatif bagaimana supaya bisa tampak lebih fashion gitu. Betul, gitu ya, betul, Bu Pio, betul, ya. betul, ya. Kalau dulu mungkin kiblat fashion itu kan ke Paris, Benar. ke Milan gitu Betul. kan. Nah, mungkin Indonesia bisa jadi kiblat fashion untuk saat ini khusus untuk muslimah. Itu saat ini on the way ya. On the Jadi way. iya. Jadi memang desainer-desainer muslimah kita itu yang ada di Indonesia itu memang menggodok itu. Jadi dan sudah terlihat sih sebenarnya di hari-hari sekarang ini sudah terlihat. Betul. Itu sudah semakin maju, semakin walaupun demikian kita tetap ya harus memilih seperti apa yang sesuai dengan, kembali lagi sesuai dengan syariat gitu. Jadi Karena memang banyak pilihan. sesuai dengan syariat. Betul, betul. Harus menjadi prioritas kita Iya. sebelum kita misalnya merancang ataupun memilih outfit mana yang akan kita Betul kenakan sekali. gitu ya, Iya. Bu Pio ya. Iya. Nah, ini kembali kepada misalnya sehari-hari outfit kita yang sehari-hari ya. Iya. Kadang-kadang kita agak kesulitan ini Iya. untuk memilih outfit gitu ya. Apa sih yang harus saya kenakan hari ini? Misalnya kegiatan saya ada hari ini yang mungkin pergi rapat gitu ya. Terus kemudian ada juga ya harus misalnya ke pasar. Gitu. Betul. Nah, kira-kira outfit yang paling cocok seperti apa gambarannya, Bu Pio? Baik. Jadi ada pepatah yang mengatakan begini. Iya. Pakailah pakaian apa yang orang lain suka. Makanlah makanan apa yang kamu suka. Artinya bahwa dalam hal berpakaian itu tidak harus selalu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya udahlah, ini saya nyaman dengan ini. Betul. Ya udahlah, warna ini aja deh, saya paling suka gitu kan. Tapi ada hal-hal yang perlu kita perhatikan juga. Jadi berpakaian itu harus kita pandai-pandai menyesuaikan timing, warna, situasi, betul, acaranya apa, iya. Jadi sekali lagi bahwa sekarang ini sudah tidak susah lah untuk memilih ya, berbagai macam tawaran gitu ya di depan mata kita. Untuk acara ini yang bagaimana, untuk acara ini seperti apa. Tapi kembali bahwa kita itu tidak harus selalu memilih pakaian apa yang kita suka gitu ya, sesuai dengan apa yang kita boleh bahwa kita punya style gitu kan. Tapi ya, tapi tetap harus mengkondisikan entah itu timing, tempatnya, jadi seperti itu. Mungkin bisa jadi kita suka warna, misalnya nih warna ungu, tapi di dalam satu acara itu mungkin tidak sesuai lah ya dengan warna itu, atau kita sukanya model bagaimana, tapi di dalam acara itu mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita suka. Nah, disitulah kita harus pandai-pandai mengolah gitu ya, entah itu modelnya, entah itu warnanya, entah itu bahannya dan lain sepertinya. Seperti jadi itu. harus memang menyesuaikan itu yang paling utama ya, menyesuaikan kondisi di mana misalnya kita akan hadir gitu ya, seperti itu, Bu Pio ya. Nah, itu tadi pertanyaan saya. Misalnya kondisi ada yang resmi gitu. Siap. Terus kemudian habis itu kita harus misalnya pergi ke tempat yang biasa-biasa saja mungkin. Nah, kira-kira outfit apa ya bisa kita kenakan? Iya. Jadi mungkin yang lebih simpel gitu ya, mungkin yang lebih simpel. Jadi kalau misalnya memang kita akan menghadiri 1-2 acara, ya bisa jadi kita pakai dengan yang 2-in-1 gitu misalnya. Jadi yang di dalam simple, kemudian kita mungkin ada outer. Itu pun kita harus sesuaikan dengan warna. Misalnya jangan terlalu rame, misalnya acaranya acara yang gimana gitu kan, resmi atau apa. Mungkin warna jangan terlalu banyak warna juga. Jadi atas ini, bawah tengah ini, bawah minimal ini. berapa warna sebenarnya? Sebenarnya kembali lagi menyesuaikan tempat. Jadi
misalnya kalau dress code-nya mungkin warna-warni juga kan ya Iya. itu bisa lebih dari 3 warna. Oh, bisa lebih dari 3 warna. Jadi menyesuaikan, kembali Iya, lagi iya. menyesuaikan. Heeh. Jadi sebenarnya berpakaian itu ya, yang paling penting itu bagaimana kita terlihat nyaman gitu dari Dari pandangan orang lain. Jadi iya. kita sendiri sebenarnya harus menyamankan diri kita Betul. dulu gitu ya Iya. dengan outfit kita gitu. Betul, Jangan iya. sampai kita memakai sesuatu Bu Vio baru sebenarnya kita nggak nyaman dengan Nah itu dia. Jadi yang pertama memang harus nyaman dulu. Mm. Bahan Iya. bahan harus enak dulu. Jadi adapun cara mengetahui bahwa bahan itu bagus atau enggak, kita bisa meraba gitu. Jadi meletakkan tangan kulit kita di bawah bahan, Terus? kemudian kita meraba. Jadi jika terasa agak dingin, Heeh. halus, Iya. nah itu berarti- kita bisa ngerasain nih di sini. Ya kalau panas, Jadi gerah, paling sensitif memang. betul. Pakai di sini Iya, gitu ya untuk iya. meraba kain karena kan kalau kita bukan terbiasa gitu kita biasa menggunakan jari. Iya gitu betul, Bu kayak Vio gini ya. aja kan. Iya. Iya, jadi biasa diraba begini. ini iya, enggak kurang kurang akurat. akurat. Betul. Jadi Baik. bisa seperti ini di bawah kulit tangan belakang ini ya. Iya. Jadi di ini rasain gitu kan. Oh, ini rasanya kayak gimana, halus, gerah atau gimana gitu. Nah dari sini bisa tahu. Nah, kemudian Heeh. dari segi warna juga ya itu sangat berpengaruh ya ke penampilan. Jadi ada yang warna fresh, ada yang warna nude, ada warna macam-macam warna itu. Jadi menyesuaikan ke warna kulit juga mungkin. Jadi ya, jadi ini mungkin cocoknya warna ini. Kalau kulitnya agak sedikit gelap-gelap itu kira-kira warna yang cocok apa? Bu Jadi Vio? kalau itu jangan yang terlalu bertolak belakang ya dengan warna. Oh, jadi jangan ya, terlalu lebih terang. Iya. Jadi kalau sebisa mungkin milihnya itu yang lebih warna-warna lembut, warna jadi tonnya itu yang lebih inilah yang masuk ke dalam kulit itu. yang Jangan lebih soft ya ceritanya. Iya, lebih soft. Lebih soft gitu Iya. ya warna-warnanya. Iya. Dan seperti tadi pembahasan tadi bahwa berpakaian itu bukan hanya dari model, dari jadi dari warna juga. Jadi jangan sampai orang lain melihat kita aneh gitu Aneh. dengan dalam tanda kutip gitu ya. Ini dengan apa warna-warni ondel-ondel gitu ya. itu iya. Itu pemirsa ya Itu harus betul. tahu gitu. Iya betul. Astagfirullah. Ya benar. Jadi Iya. jadi itu yang sebenarnya. Jadi muslimah itu sebenarnya sangat simpel. Iya. Ya, sangat simpel. Iya betul. Jadi nggak perlu yang aneh-aneh sebenarnya. Jadi tanpa warna-warni pun itu kita sudah indah, sudah Iya, cantik sebenarnya dipandang sudah cantik mata. gitu Iya. ya muslimah itu gitu. Iya, Sudah dengan inner beauty-nya betul kelihatan. dengan akhlaknya, masya Iya, Allah. betul. Jadi tidak perlu ditambahin lagi yang sesuatu yang bagaimana banget sebenarnya. Betul. Sepakat itu Bu Vio. Iya, masya Allah. Iya, jadi memang kembali lagi gitu ya, harus menyesuaikan dengan kondisi, harus juga menyesuaikan dengan diri gitu Iya. ya. Jadi kalau misalnya namanya kulit kita seperti apa gitu ya mungkin Disesuaikan, pemilihan iya. bahan dan pemilihan warna juga itu Betul, harus betul, disesuaikan betul. dengan itu juga Iya. gitu ya seperti itu gitu. Betul. Jadi tidak mesti mahal Bu Vio. Enggak mesti mahal, enggak Iya. mesti mahal. Iya. Jadi pengalaman saya itu Iya. kadang jujur ya, Iya. kadang beli bahan itu 20 ribuan per meter. Iya. Tapi dengan model yang lebih chic gitu ya, lebih Iya. ini kadang ada orang yang nawar sampai sekian gitu. Ya. Iya. Dengan harga yang di atas gitu. Karena rahasianya itu ya. Iya, jadi nggak harus nggak harus mahal Mahal. untuk terlihat mewah gitu. Betul. Jadi betul. jadi mewah itu sebenarnya dari cara kita berpakaian juga sebenarnya. Jadi bagaimana cara kita memperlakukan pakaian itu sendiri gitu loh. Betul. Iya, misalnya dengan
merapikannya dulu, ya. Terus jangan membiarkan tergulung-gulung di bawah. Gitu, Iya. ya. Jadi sebisa mungkin kelihatan rapi. Iya. Jadi nggak perlu model yang gimana-gimana. Iya. Cutting yang sederhana itu bisa membuat seseorang itu terlihat elegan, terlihat berpenampilan bagus lah ya, kayak gitu. Begitu, iya. Jadi sekali lagi ya mewah atau bahan yang mahal ya Nggak harus mahal untuk mewah, gitu ya. untuk mendapatkan suatu outfit yang kelihatan mewah. Betul, begitu, betul. ya. Jadi Baik. bukan harus mahal gitu ya. Jadi harga murah pun bisa membuat kita terlihat wah gitu. Iya. Tergantung dari itu tadi gitu, Iya. bagaimana cara kita Mengolah ya dan memperlakukan pakaian itu pakaian sendiri. itu sendiri. Iya. Yang penting ini memperlakukan pakaian itu sendiri ya. Kadang-kadang Iya. memang kita abai gitu ya. Betul. Udah semuanya udahlah nyucinya Iya, asal gitu kan, gitu. dicampur semuanya Iya, gitu. betul. Padahal sebenarnya ada beberapa tipe kain yang cukup dikucek aja atau bahkan cukup direndam saja. Oh. Direndam Iya, ya kayak iya. sutra apa gimana itu cukup direndam saja udah dijemur kayak gitu. Iya. Kemudian setrikanya juga digosok, jangan pakai yang terlalu panas. Nah, jadi kan kalau yang terlalu panas atau pakai deterjen yang terlalu keras itu bisa melunturkan warna. Nah, itu jadi kelihatan butek. Oh, Jadi cuma berapa kali dipakai akhirnya udah kelihatan tua gitu. kelihatan bahwa itu sudah lama sekali padahal. Iya, Itu betul. karena faktor. Iya. Dan memperlakukan. beberapa bahan juga itu kalau digosok dari luar, Iya. nah itu kurang bagus juga tuh. Jadi kelihatan kadang berbekas putih Iya, mengkilap. mengkilap. Nah, kalau di rumah itu biasanya kadang kalau pakaian bapak itu saya gosok sendiri karena khawatirnya kalau mbak yang gosok kan Iya, takutnya gimana. iya. Nah, tapi kalau mbak saya edukasi bahwa gosoknya itu dari dalam aja mbak, biar nggak ngkilap. Jadi dari dalamnya kita menggosok keluarnya. Iya, begitu. jadi kita membalik pakaian. Iya, karena semahal apapun baju, pakaian, celana panjang segala macam kita, kalau ada bekas gosokan itu langsung hilang. Iya, betul. Ya, betul. jadi salah satu tip itu gosok dari dalam aja. Nah, itu tips pemirsa yang kita bisa dapatkan hari Betul. ini dari video, Masya Allah. Iya. Selama ini kan ya kita berpikirnya menggosoknya itu ya dari luar, Betul, gitu betul. ya, supaya lebih cepat Iya. kencangnya gitu. Emang Biasa. kalau dari dalam sih Iya. agak lama, tapi itu menjaga bahan, menjaga kain, menjaga ketahanan tetap terlihat baru gitu Iya, ya, kayak iya, gitu. betul, Ya, tahan betul. lama lah Iya, ya. tahan lama, Iya. iya. Kurang lebih seperti itu. Betul. Luar biasa tips yang hari ini dibagikan sama Bu Vio ya. Masya Allah. Masya Allah. Ya, jadi kembali lagi ya. Jadi ada beberapa tadi tips-tips ya yang sudah diberikan oleh Bu Vio kepada kita ya, pemirsa PKS TV Sulsel ya. Mungkin terakhir gitu Bu Vio, kiat-kiat supaya seorang muslimah itu selalu tampak fresh gitu ya, selalu tampak energi gitu ya dalam kondisi-kondisi terutama mungkin ketika sedang puasa. Oke. Iya. Oh iya, sebelum terlupa ya, Iya. bahwa fashion itu bukan hanya di luar. Oh. Ya, jadi fashion tampil stylish, tampil terlihat baik itu bukan hanya di luar saja, di luar rumah ya. Bahkan sampai di dalam rumah, di dalam kamar pun kita harus tetap memakai pakaian yang terbaik. Nah itu dia. Kadang-kadang kita di rumah lebih sering dasteran kita, itu. Bu Vio. Dasterannya lagi udah kucek sana, kucek sini, belum lo bolong sana, bolong sini gitu. Banyak kipas angin ya. Betul. Tapi memang ibu-ibu saya mengakui bahwa Iya. semakin banyak kipas anginnya semakin enak dipakai. Seperti itu. Semakin segar gitu ya. Semakin Bu Vio. segar. Apalagi kalau misalnya sambil nyuci piring gitu ya. Apalagi kalau di dapur ya, Bun ya. Iya, betul. Jadi tapi sebagai muslimah gitu ya yang
kita selalu mempersiapkan diri untuk dalam kondisi menerima tamu. Iya. Jadi salah satu tipsnya kan kalau ada tamu kan nggak mungkin kita kucel ya, lecek ya, pucat kayak gitu. Setidaknya ya ada listrik sedikit mungkin atau apa gitu ya. Jadi itu. Jadi kalau Vio pribadi sih ya, di rumah kenapa harus selalu bersih? Itu selalu mempersiapkan bahwa setiap saat itu ada tamu. Kenapa selalu berpakaian rapi? Karena setiap saat ada tamu gitu. Jadi nggak harus buru-buru lagi ganti baju apa segala macam, tapi memang sudah standby dengan keadaan rapi walaupun nggak ada janjian. Nggak ada janjian, iya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ada tamu itu tetap nampak fresh gitu, betul, menyambut tamu. betul, gitu ya. iya. Selain itu mungkin ya tetap olahraga ya. Olahraga, betul. jadi olahraga ringan. Paling setengah jam sih. Kalau di rumah kan mungkin gerakan-gerakan ringan atau mungkin dengan berkebun atau apa segala macam bisa juga. Iya. Terus dari makanan, jadi makanan itu sebisa mungkin mengurangi yang kurang bagus untuk badan ya, karbo misalnya, gula, yang tepung-tepungan kayak gitulah. Jadi kalau di rumah itu udah mulai gulanya diganti dengan madu misalnya, iya. Jadi lebih mengurangi yang seperti itulah. Jadi bagaimana cara kita menjaga. Terus ada satu resep juga sih yang JSR itu, yang Jurus Sehat Rasulullah, setiap pagi atau setiap sahur itu serai, jahe, kemudian digeprek ya, disiram air panas 1 gelas mungkin, tambah madu, setelah hangat jeruk nipis, udah diminum dalam keadaan perut kosong. Insya Allah sih fresh sepanjang hari. Insya Allah. Baik, seperti itu kurang lebihnya. Iya. Dan jangan lupa memilih outfit ya. Betul. Outfit yang pertama nyaman untuk diri sendiri juga dan nyaman untuk dilihat orang oleh lain. orang lain. Disesuaikan dengan situasi dan kondisi di mana kita akan berada. Ya, iya. Baik. Terima kasih Bu Pio atas Sama-sama. waktunya. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Vio pun masih belajar. Iya. Jadi jika ada yang benar, boleh diambil, boleh diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Tapi jika ada yang salah, mohon dikoreksi dan dimaafkan. Betul. Terima kasih begitu banyak ini tips-tips yang bisa diberikan kepada ibu-ibu muda ya, yang mungkin hari ini menonton acara ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di acara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.